Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah kemiringan. Yang dimaksud dengan kemiringan yaitu derajat atau ukuran ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Nah, sebuah distribusi data dinyatakan simetris apabila letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berimpit atau berkisar di satu titik. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Antara sebelah kiri dan sebelah kanan simetris, di mana posisi ini menunjukkan lokasi atau posisi modus sama dengan median, sama dengan nilai rata-ratanya. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan kemiringan simetris. Yang berikutnya adalah miring ke kanan. Disebut miring ke kanan jika nilai modus paling kecil atau lebih kecil dari mediannya dan lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Bentuknya seperti ini, gunungnya tidak di tengah tapi di sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya disebut miring ke kanan apabila modusnya lebih besar dan rata-ratanya paling kecil. Jadi seperti ini kondisinya, modusnya ini paling besar, mediannya ini, kemudian rata-ratanya yang paling kecil. Disebut miring ke kiri ya, jadi dia nanti gunungnya ada di kanan. Nah, untuk menghitung derajat kemiringan suatu distribusi data digunakan rumus Moment atau alfa 3. Untuk data yang tidak berkelompok, rumusnya seperti ini. Alfa 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 dikali dengan sigma X dikurangi rata-ratanya di pangkat 3. Sedangkan yang berkelompok, alfa 3 atau Moment sama dengan 1/n dikalikan S pangkat 3 dikalikan sigma F dikali M dikurangi nilai rata-ratanya di pangkat 3. Nah, ini keterangannya ya, alfa 3 adalah derajat kemiringan, XI adalah data yang ke I dari sekelompok data, kemudian X garis ini adalah nilai rata-rata hitung, FI yang ini untuk data yang dikelompokkan adalah frekuensi kelas, kemudian MI adalah titik tengah dari kelas tersebut, kemudian S adalah simpangan baku, dan N banyaknya data. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan rumus Moment ini, kita harus tahu dulu nilai S-nya, yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Jadi kita harus hitung dulu S-nya sebelum kita masuk ke penggunaan rumus Moment ini. Kemudian hasil perhitungannya nanti, jika alfa 3-nya sama dengan 0, maka distribusinya simetris. Jika kurang dari 0, maka dia miring ke kiri. Jika lebih dari 0, maka miring ke kanan. Nah, ini adalah penggunaan alfa 3 dari rumus Moment untuk menentukan kemiringan suatu distribusi data. Untuk menghitung kemiringan data yang belum dikelompokkan, di sini kita sudah memiliki data sejumlah 30 ya. Sejumlah 30, datanya adalah X. Nah, perlu diperhatikan sekali lagi bahwa sebelum kita menggunakan rumus Moment ini, kita harus menghitung simpangan bakunya atau S-nya. Nah, S-nya dihitung dari varians ya. Perhatikan di sini, sebelum kita memperoleh nilai S, kita hitung dulu variansnya. Untuk data yang tidak berkelompok, maka digunakan rumus seperti ini. Setelah kita dapat S kuadrat atau variansnya, maka standar deviasi atau simpangan bakunya atau S-nya adalah akar dari S kuadrat. Jadi dari data ini kita harus menghitung dulu variansnya. Di sini yang kita hitung pertama kali yang di dalam kurung, yaitu X dikurangi rata-ratanya kemudian dipangkat 2. Ya, jadi di sini kita bikin satu kolom, yaitu X dikurangi X rata-rata kemudian dipangkat 2 seperti ini ya. Nah, kita hitung lagi rata-rata dari X. Di sini kita taruh bawah saja di sini ya rata-ratanya. Kita pakai rumus rata-rata di Excel supaya cepat. Di sini yaitu rata-rata atau average ya. Kemudian kita enter, maka kita sudah dapat nilai rata-rata dari ke-30 data ini. Setelah itu tinggal kita
kurangkan nilai X dengan nilai rata-ratanya kemudian dipangkat 2. Jadi di sini adalah dalam kurung 45 dikurangi dengan rata-ratanya ini 68,2, kemudian ditekan F4 supaya nanti kalau disalin dia tidak berubah, kemudian kurung tutup dipangkat 2 seperti ini. Ya, kita enter. Ini adalah hasilnya, kemudian tinggal kita salin ke bawah. Nah, setelah itu nanti di sigma di sini, berarti kita jumlahkan di sini sigma. Nah, ini adalah hasilnya 607.808,8. Ini adalah baru yang ini. Ini ya, baru sigmanya. Setelah itu dikalikan 1/n-1 atau dibagi n dikurangi 1. Di sini n-nya ada 30, maka di sini s kuadratnya, ya ini harus dikatasin dulu biar bagus. Ya, s kuadratnya adalah jumlahnya ini dibagi n-1 atau dibagi 29. Saya langsung tulis 30 dikurangi 1. Nah, ini adalah s kuadratnya. Setelah itu s-nya, ya s-nya berarti akar dari s kuadrat. Ini sama dengan yang atas dipangkat setengah. Ya, ini untuk menghitung akar di Excel. Nah, kita sudah dapat S-nya atau simpangan baku adalah akar S kuadrat, yaitu 15,2094. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus momen untuk menghitung alfa 3. Nah, di dalam rumus ini kita hitung dulu yang di dalam kurung, yaitu X dikurangi X rata-rata dipangkat 3. Jadi di sini saya bikin satu kolom baru, ya, X dikurangi X rata-rata dipangkat 3. Ya, rata-ratanya sudah punya, jadi kita tinggal mengulang seperti yang ini, hanya nanti dipangkat 3 sama dengan dalam kurung 45 dikurangi rata-ratanya, kemudian ditekan F4 ya, jangan lupa. Setelah itu kurung tutup dipangkat 3. Nah, ini adalah hasilnya, dia negatif karena X-nya lebih kecil dari rata-ratanya dalam baris atau data yang pertama ini. Kemudian ini kita salin ke bawah. Nah, kita sudah dapat kolomnya ya, kolom yang ini, kemudian di sigma. Di sini di sigma. Nah, setelah kita dapat sigmanya, tinggal dikalikan 1/n dikali S pangkat 3. Jadi di sini nanti alfa 3 atau saya tulis biasa saja ya, alfa 3-nya adalah ini dibagi dengan n-nya ini 30, kemudian dikali dengan S-nya itu yang ini dipangkat 3. Ya, ini kalau mau itu ini saya kurung dulu saja supaya dia hitung dulu yang pangkatnya. Ya, jadi nanti dia hitung dulu ini, kemudian dikalikan, kemudian digunakan untuk membagi yang atas. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, hasilnya 04114. Nah, nilai ini berarti nanti alfanya ini lebih dari 0. Ya, nilainya lebih dari 0, oleh karena itu dia miring ke kanan. Ya, jadi karena alfa 3-nya lebih dari 0, maka dia miring ke kanan. Dilihat lagi di bagian sebelumnya tadi, hasil perhitungan alfa menunjukkan kalau 0 berarti simetris, kalau kurang dari 0 berarti miring ke kiri, kalau lebih dari 0 berarti miring ke kanan. Nah, demikian untuk menghitung derajat kemiringan dengan menggunakan rumus momen pada
data yang belum dikelompokkan. Berikutnya untuk data yang sudah dikelompokkan. Di sini kita sudah punya sebuah tabel distribusi frekuensi dengan jumlah data 100 atau sigma F-nya 100. Nah, untuk menghitung momen pada data yang sudah dikelompokkan digunakan rumus seperti ini. Perhatikan di sini ada frekuensi, kemudian ada median ya, median dari masing-masing kelas. Kemudian varians dengan menggunakan rumus seperti ini pada data yang sudah dikelompokkan. Nah, untuk menghitung rata-ratanya pada data yang sudah dikelompokkan digunakan rumus ini, yaitu F dikalikan dengan M kemudian di sigma dibagi dengan sigma F-nya. Jadi kita sebelum masuk ke sana, di sini kita butuh nilai rata-rata yang dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, kita kembali ke datanya. Berarti di sini kita hitung dulu nilai M-nya. Ya, ini adalah nilai M-nya. M-nya adalah batas atas atau batas bawah ya, ditambah dengan batas atas dibagi 2. Nah, ini adalah midpoint-nya. Ya, 34,5. Kemudian ini kita salin ke bawah. Maka kita sudah dapat nilai tengah atau midpoint dari masing-masing kelas. Nah, selanjutnya kita kalikan antara F dan M. Di sini kita kalikan. Kemudian kita salin lagi ke bawah. Kemudian di sigma. Nah, ini adalah sigma F dikali M. Nah, rata-ratanya di sini saya tulis saja di sini. Rata-ratanya adalah sigma Fm ini dibagi dengan sigma F ini 100. Ya, jadi 72,5. Setelah kita dapat nilai rata-rata, kemudian kita masuk dulu ke varians ya. Untuk menghitung varians yaitu X ini adalah median yang dipakai ya. Mediannya dikurangi rata-ratanya, kemudian dikalikan F, ini dipangkat 2 dulu, kemudian dikalikan F. Berarti kita hitung yang di dalam kurungnya dulu. Di sini, ya saya geser ke sini, yaitu X atau M dikurangi rata-rata dipangkat 2. Ya, di sini saya tulis saja M dikurangi rata-rata, kemudian dipangkat 2. Ya, sama dengan M dikurangi, dikurung dulu ya. M dikurangi rata-ratanya, kemudian dipangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita salin ke bawah. Jangan lupa rata-ratanya yang ini, yang G ini ditekan F4. Nah, seperti ini. Supaya kalau disalin dia tidak bergeser. Ini adalah nilai pada masing-masing kelas. Setelah itu dikalikan F ya. Jadi yang ini nanti dikalikan F. F dikalikan ini. Nah, ini ya. Yaitu F dikali dengan hasilnya ini. Ya, kita lihat lagi setelah dikalikan F di sigma. Di sini kita sigma. Kemudian dibagi N min 1. Nah, di sini kita tulis S kuadratnya. Yaitu jumlah ini dibagi N min 1, yaitu 99 ya. 100 dikurangi 1 langsung saya tulis di sini. Jumlah S kuadratnya adalah ini nilainya. Maka S-nya adalah akar dari S kuadrat. Ya, 51,25 sekian.
Kita sudah dapat ini, setelah itu kita masuk ke rumus momen. Di sini kita hitung dulu yang di dalam kurung ya, M dikurangi rata-rata di pangkat 3. Jadi sama seperti ini, hanya nanti di pangkat 3. Saya kasih jarak di sini. Ya, ininya nanti di pangkat 3. Yaitu sama dengan dalam kurung M dikurangi rata-ratanya, dipencet F4, kemudian di pangkat 3. Salin ke bawah. Ya, kemudian kita lihat lagi. Dikalikan dengan F-nya atau frekuensinya. Ini yang di kanan adalah perkalian dengan F. Ini ya, yaitu F2 dikali dengan ini ya. Kita salin ke bawah. Nah, kita sudah dapat perkaliannya ini, kemudian di sigma. Kemudian dibagi dengan N dikali S pangkat 3. Ya, berarti di sini alfanya sama dengan atas ini ya, dikali N 100. Saya tulis aja 100. Maaf ya, ini dibagi ya. 100 dikali dengan S-nya di pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah alfanya. Kalau kita lihat di sini alfanya minus ya. Berarti dia miring ke kiri, kurang dari 0 ya. Berarti miring ke kiri. Ya, ini untuk data yang sudah dikelompokkan. Jika Anda sudah memahami materi ini, silakan Anda lanjutkan ke materi berikutnya. Jika belum, Anda bisa mengulangi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.